Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Rema malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anang Sumanto dari GKMI Yogyakarta Cabang Pundong. Dengan tema, Masalah Mendekatlah kepada Tuhan, yang diambil dari Yakobus 4 ayat 8. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat Petra yang kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan Tuhan memimpin langkah hidup kami, supaya kami diterangi oleh rahmat-Mu dan kami dikuatkan oleh firman-Mu yang mengajar kami, yang menegur kami, dan bahkan menuntun langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam sahabat Petra yang kasih Tuhan. Tema Rema pada malam hari ini adalah masalah mendekatlah kepada Tuhan. Pembacaan Rema pada malam hari ini dari Yakobus 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, dalam hidup kita tidak lepas yang namanya masalah. Ada yang memiliki masalah relasi, hubungan antara suami dengan istri, anak dengan orang tua, seorang menantu dengan mertuanya, atau bahkan dengan iparnya, atau dengan siapapun. Ada juga yang punya masalah dalam hal keuangan. Sampai sekarang ini ada yang belum bisa bekerja, masih mencari pekerjaan, atau bahkan memiliki pendapatan yang begitu minim. Atau ada juga yang memiliki masalah yang hari ini masalah kesehatan. Baik itu masalah kesehatan yang kita anggap itu sepertinya masalah kesehatannya kecil, tetapi tidak bisa sembuh, atau bahkan kita punya masalah kesehatan yang bagi kita mungkin menyakitkan atau menyedihkan. Sakit yang tidak pernah kunjung sembuh, sakit yang menurut kita adalah sakit yang menakutkan. Nah sahabat Petra yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini menyapa kepada kita, mendekatlah kepada Allah. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, bila kita melihat latar belakang dari penulisan kitab Yakobus ini, kita lihat bahwa kitab Yakobus ditulis oleh seorang yang bernama Yakobus, yang adalah saudara Tuhan Yesus. Dia adalah pemimpin jemaat di Yerusalem. Yakobus dikenal sangat menekankan kehidupan iman yang nyata dalam perbuatan. Dan surat ini ditujukan kepada 12 suku di perantauan, yaitu orang Kristen Yahudi yang tersebar di seluruh Israel, di luar Israel, karena penganiayaan. Mereka hidup di tengah tekanan sosial, ekonomi dan budaya kafir. Sebab itu Yakobus juga melihat ada masalah yang sedang terjadi dalam jemaat. Dan Yakobus menegur jemaat
karena ada beberapa dosa yang begitu serius yang menjadi pengamatan bagi Yakobus pada saat Yakobus menggembalakan di sana. Yang pertama, pertengkaran dan konflik di antara orang percaya. Yang kedua, keinginan duniawi yang menguasai hidup mereka. Yang ketiga, persahabatan dengan dunia yang dianggap sebagai permusuhan dengan Allah. Yang keempat, kesombongan dan ketidaktaatan kepada Allah. Bila begitu, kita bisa melihat bahwa permasalahan ini dari beberapa sisi. Ada permasalahan intern dalam jemaat dan ekstern dari di luar jemaat. Oleh sebab itu, Yakobus memanggil mereka supaya bertobat dan kembali kepada Allah. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam teks ini, di dalam ayat ini, yaitu kata mendekatlah. Kata mendekatlah ini adalah sebuah perintah yang harus segera dilakukan. Menunjukkan inisiatif manusia untuk kembali kepada Allah melalui pertobatan, doa, dan kerendahan hati. Dalam konteks Yakobus, mendekat berarti meninggalkan persahabatan dengan dunia dan kembali hidup bagi Tuhan. Jadi orang percaya dipanggil secara aktif mencari Allah, bukan menunggu keadaan berubah dahulu. Jadi saat kita menghadapi suatu masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita seharusnya hidupnya aktif mencari hadirat Tuhan. Kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan menunggu atau bukan justru menjauh dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sahabat Petra yang saya kasihi, mari kita melihat bahwa mendekat dengan Tuhan itu menjadikan dorongan bagi kita untuk tidak menundanya, menganggap bahwa perintah ini serius untuk kita segera lakukan, mendekat kepada Tuhan dengan adanya sebuah kerendahan hati, pertobatan, dan kembali kepada Tuhan. Demikian juga kata yang perlu kita perhatikan adalah Allah akan mendekat kepadamu. Ini menunjukkan prinsip relasi perjanjian. Ketika manusia datang kepada Allah dengan pertobatan, Allah merespon dengan kasih karunia. Bukan berarti manusia menyelamatkan diri sendiri, tetapi Allah menyambut mereka yang bertobat. Tangan Tuhan terbuka bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Dia. Dan Allah tidak jauh dari orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa prinsip ketika orang mencari Dia. Ketika orang-orang mencari Tuhan, perlu diperhatikan supaya kita semakin dilayakkan oleh Tuhan. Ada yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah tahirkanlah tanganmu. Dalam Alkitab, tangan melambangkan perbuatan atau tindakan hidup. Sebab itu orang percaya harus membersihkan tindakan dosa dengan menunjukkan bahwa ada sebuah pertobatan yang kita lakukan. Mazmur 24 ayat 4 mengatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, sebab kita tahu bahwa
kita itu orang-orang berdosa. Mengapa kita harus mentahirkan tangan kita? Sebab kita sadar kita mengalami sebuah kelemahan hidup karena keterpisahan dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita juga orang berdosa, dan karena kita telah dipersatukan oleh Tuhan dengan darahnya, dengan pengampunannya, dengan pengorbanannya di kayu salib, membuat kita harus tahu bahwa ketika kita hidup berdosa di hadapan Tuhan, kita seharusnya tidak kompromi dengan dunia. Di sana Yakobus menegur orang percaya supaya hidupnya itu menjauh dari dosa dan hidupnya selalu berjaga-jaga di dalam Tuhan. Demikian juga prinsip yang selanjutnya ketika kita sedang mencari Tuhan supaya kita berkenan di hadapannya adalah dengan sucikanlah hatimu. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, jika tangan berbicara tentang tindakan, maka hati berbicara tentang motivasi batin. Pertobatan sejati tidak hanya perubahan perilaku, tetapi perubahan hati. Kita tahu bahwa kecenderungan manusia adalah mendua hati. Sebab itu, orang yang mengikut Allah tidak boleh mencintai dunia, tidak boleh mendua hatinya. Sebab kita tahu bahwa kita harus mengutamakan Tuhan. Memiliki iman yang konsisten, tetap mencintai Tuhan. Dia adalah satu-satunya Tuhan kita yang mampu menolong kita. Sebab itu, sucikanlah hatimu. Sebab itu, sahabat Petra yang kasih Tuhan, kita akan mengerti pada saat masalah kita terjadi, masalah itu ada dalam hidup kita, maka dengan mendekat kepada Tuhan, kita akan menerima anugerahnya. Kita akan menerima kasih dan kebaikannya. Jangan tunda. Jangan tunda. Masalah apa yang terjadi dalam hidup kita, bertobatlah. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan akan membuka tangannya, menyambut kita, dan Dia akan memberikan janji kepada kita dengan kebaikan-kebaikannya. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, saya akan berdoa untuk kita semuanya. Bagi pendengar Rema pada malam hari ini, bila kita punya masalah, kita jangan diam saja tanpa berbuat sesuatu. Masalah itu bisa terjadi karena memang satu, Tuhan itu mau menguji kita. Iman kita yang akan kita pertaruhkan untuk kita naik tangga supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu sebuah ujian, dan Tuhan izinkan supaya kita lebih kuat lagi melihat karya Allah yang sangat besar dan menakjubkan. Yang kedua, bila kita menghadapi masalah, kita juga perlu mengoreksi diri kita.
menjadi sebuah autokritik bagi kita. Tuhan, apakah aku berbuat yang tidak benar di hadapan-Mu? Dan bila itu iya, segeralah bertobat. Dan kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh memegahkan diri kita bahwa kita seakan-akan mampu menyelesaikan masalah kita. Mari saya undang semuanya untuk datang kepada Tuhan. Masalah ekonomi, masalah kesehatanmu, masalah keluargamu, masalah hidupmu yang jauh dari Tuhan, masalah rohanimu, masalah karaktermu, masalah anak-anakmu, masalah pekerjaanmu, atau masalah apapun yang kita hadapi yang begitu banyak dan kompleks. Saya mau berdoa buat kita semuanya. Datang, mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Semakin kita berseru kepada Tuhan, Tuhan dengarkan. Semakin kita memberikan hidup kita yang harum bagi Tuhan, maka hati kita akan disentuh olehnya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam demi nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu yang berkuasa dulu sampai selama-lamanya. Engkau berkuasa sungguh luar biasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan bilur-bilur-Mu, Engkau yang telah menyelesaikan permasalahan dunia yang begitu besar, yaitu dosa, keterpisahan kami dengan Tuhan. Darah-Mu lah yang mempersatukan sehingga kami disebut anak-anak-Mu. Kami yakin dan sangat beriman bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Tuhan telah benarkan, yang Tuhan telah kuduskan. Mempercayai bahwa masalah kami apapun juga Tuhan tolong dan Tuhan selesaikan. Tuhan hadir di dalam hidup kami. Bila Tuhan menyelesaikan permasalahan yang begitu besar, apalagi masalah-masalah kami yang lainnya, kami berdoa Tuhan bahwa kami semakin takjub akan perbuatan-Mu. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sembuhkan sakit kami. Tolong ekonomi kami Tuhan pulihkan. Anak kami dipulihkan, suami kami Tuhan kembali kepada Tuhan. Demikian juga istri kami takut akan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan sahabat-sahabat kami, demikian juga hidupnya dipulihkan. Kami berdoa Tuhan hati kami yang memiliki trauma Tuhan pulihkan trauma-trauma yang terjadi dalam hidup kami, dipulihkan sehingga kami keluar dari zona yang buruk Tuhan. Kami kembali kepada terang dan kebaikan-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan kehidupan rohani kami. Mungkin kami sering berbuat dosa di mata Tuhan yang tidak dilihat oleh manusia. Kami terkadang memiliki kesombongan rohani yang menganggap diri kami baik dan benar. Tapi kami minta ampun di hadapan-Mu, rendah hati Tuhan. Kami mau dipercaya oleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang berani bersaksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tuhan kuduskan pekerjaan kami, Tuhan kuduskan hidup kami sehingga kami dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Kami menang Tuhan, kami mengalami kemenangan, kami mengalami pemulihan, kami mengalami pertolongan Tuhan, kami mengalami mujizat dari Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan telah mentahirkan hidup kami, Tuhan telah menyucikan hati kami, dan kami mengalami pertolongan dari Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.